Halo, dalam video ini saya akan main manufacturer big install custom recovery di Nokia 8 Anda. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, saya memiliki Nokia A10. Kita kembali melakukan segalanya. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan ponsel kita terlebih dahulu. Aku akan melakukannya tanpa apapun. Tentu saja jika ponsel Anda sudah diatur, Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya bakal menyiapkannya dengan cepat agar nanti saya bisa benar-benar melaluinya. Mari kita lalui langkah-langkah yang saya perlukan di dalam sistem ini. Silakan buka menu pengaturan, masuk ke bagian sistem, lalu pilih tentang ponsel dan baca beberapa informasi di sana. Jadi Anda perlu pergi ke bagian model dan perangkat keras, lalu catatlah nama model perangkat Anda. Sekarang, saya akan mencabut kabel ini karena posisinya agak sedikit mengganggu saya saat bekerja. Oke, jadi di situ ada model dan perangkat keras. Baca itu, tulis di suatu tempat, dan juga nomor seri. Ada baiknya menuliskannya di suatu tempat karena kita akan membutuhkannya. Dan pertama-tama kita perlu membuka kunci bootloader. Untuk membuka bootloader, Anda perlu menggunakan komputer Anda. Anda perlu mengunjungi situs web kami, kunjungi hardreset.info, lalu buka unduhan, unduh, dan cari Nokia. Setelah menemukannya, unduh driver-driver tersebut, driver untuk smartphone Nokia HMD. Setelah Anda mengunduhnya, buka ADB, ketik ADB, dan cari mini ADB dan fastboot beserta drivernya. Setelah kedua file tersebut selesai diunduh, Anda akan melihatnya seperti itu dan klik kanan pada file tersebut. Lalu klik pada Extract All. Jadi klik kanan pada salah satunya, lalu ekstrak, kemudian klik kanan pada yang lainnya. Klik pada Extract All. Keduanya akan diekstrak. Buka folder Nokia HMD, lalu install drivernya. Pada dasarnya, buka aplikasinya, lalu klik Next beberapa kali. Driver akan terpasang pada Android Fastboot. Ada 3 file, install semuanya. Di sini ada setup ADB, Anda hanya perlu menekan Y, lalu Enter, tekan Y, lalu Enter. Tunggu sebentar. Lalu tekan Y dan Enter, dan pada dasarnya itu saja. Yang lainnya cukup sederhana. Cukup klik Next beberapa kali. Sekarang Anda sudah memiliki driver fastboot, jadi kita bisa mulai membuka kunci bootloader kita. Untuk melakukannya, Anda perlu pergi ke sebuah situs web yang ditautkan ada di deskripsi di bawah ini. Kalau jika tidak ada tautan di deskripsi di bawah ini, maka alamatnya adalah hikaricalix.com, H-I-K-A-R-I. Sekali lagi, Hikaricalix.com. Silakan Anda segera mengunjungi melalui situs ini untuk mendapatkan informasi layanan resmi perangkat HMD Nokia terbaru. Maaf. Silakan klik tombol mulai dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Baiklah, sekarang jika Anda sudah bisa melihat nomor model ponsel Anda dengan jelas, yang dalam kasus saya ini adalah Nokia TA10004. Kalau begitu, itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Anda perlu mencarinya di daftar tersebut. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka Anda tidak akan bisa melanjutkan. Maksud saya, jika tidak terdaftar, klik tidak terdaftar. Tapi menurut saya sepertinya ada metode yang berbeda. Saya menggunakan metode untuk Nokia 8 karena memang itulah topik videonya. Sekarang mari kita lanjut ke sini. Masukkan alamat email Anda. Serta jangan lupa untuk mencantumkan nomor seri ponsel milik Anda. Salinlah. Oke, mari kita sepakat. Selesaikan teka-teki seperti itu. Lalu klik kirim. Sekarang Anda akan mendapatkan unduhannya. Klik unduh mega, dan sekarang Anda akan menemukan folder ini. Dapatkan file ini. Cukup klik 3 titik di sini. Unduh versi standar dan Anda akan mendapatkannya seperti itu kan. Klik di situ, lalu klik ekstrak semua. Saya sudah memindah ke file tersebut, jadi saya akan mengekstraknya lagi. Ubah namanya menjadi lebih sederhana, tetapi Anda tidak perlu mengubahnya. Saya akan masuk ke dalamnya dan mengekstrak apa yang ada di dalamnya karena saya baru saja mengunduhnya dengan cara yang berbeda. Jadi mari kita ekstrak semuanya lagi. Oke. Ukurannya adalah sekitar 500 megabit.
Sekarang saya akan mencoba mengubah nama file ini mengenai sistem bootloader pada perangkat Nokia. Anda dapat membuka kunci apapun yang Anda inginkan, pastikan untuk melakukannya dengan teliti tanpa menggunakan karakter spasi sama sekali. Dan sebaiknya pindahkan ke disk lokal C Anda. Jadi ini berhasil. Ini mungkin tidak akan berfungsi jika berada di lokasi yang berbeda. Jadi mari kita pindahkan ke disk lokal C. Sekarang buka HCTSW. Nama file yang pada dasarnya tertera di sini. Anda bisa melihat mulai membuka kunci. Ini adalah nama file yang seharusnya Anda buka. Jadi mari kita buka aplikasi itu. Saya akan menutup semua jendela terminal lain yang saya miliki. Dan sekarang kita perlu menghubungkan ponsel kita dalam mode bootloader, dalam mode fastboot, dalam mode download. Untuk melakukannya, matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol power, lalu ketuk matikan daya. Siapkan kabelnya. Pastiin kabel tersebut sudah terhubung ke komputer Anda, tapi belum ke ponsel Anda. Sekarang mulai tekan dan tahan tombol volume bawah, dan sambil melakukannya, colokkan kabelnya. Ponsel Anda akan masuk ke mode download. Akan muncul tulisan mode download di bagian atas. Sekarang tekan tombol I di keyboard Anda dan tunggu sebentar. Anda bisa melihat bootloader kita sedang dibuka kuncinya sekarang. Ya, semuanya sedang diproses. Sekarang Anda perlu menggunakan tombol volume bawah untuk memilih opsi unlock bootloader dan tekan tombol power untuk menyetujui. Sekarang lepaskan kabelnya. Tetap tekan tombol volume bawah dan sambungkan kembali kabelnya, lalu terus tekan volume bawah sampai Anda masuk ke mode download lagi. Jadi mungkin butuh sedikit waktu. Tetap tekan saja. Oke, kita sudah masuk ke mode download lagi. Sekarang sedang memeriksa status unlock. Sekarang perangkat menanyakan apakah kita ingin melakukan root pada ponsel kita. Klik N, karena kita sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Dan menurut saya itu seharusnya sudah selesai. Jadi menurutku kita bisa melakukan semuanya meskipun ponselnya tidak memulai ulang sendiri. Jadi yang akan saya lakukan adalah membuka CMD, masuk ke pencarian OpenCMD dan ketik fastboot. Menyalakan ulang. Seperti itu dan ponsel Anda akan memulai ulang. Sekarang mari kita tunggu sebentar. Kita hanya akan melihat apakah ponsel berfungsi dengan benar. Setelah membuka bootloader, kita akan memasang custom recovery. Sekarang, jika Anda punya model yang sama dengan saya, yaitu TA1004, maka Anda bisa menginstal file-file yang sudah saya tautkan di deskripsi di bawah. Jadi menurut saya itu akan sangat berguna. Tapi tentu saja, jika Anda tidak bisa mendapatkan file-file ini karena alasan apapun, misalnya Anda punya versi sistem yang berbeda, jangan khawatir. Anda pasti akan menemukan beberapa file di internet di luar sana. Ya, saya punya file-file ini di sini. Lihat, ini Nokia, ada custom recovery-nya. Saya akan masuk ke situ. Dan sekarang kita membagikan file-file yang berbeda di sini. Saya akan jelaskan dengan cepat apa fungsi masing-masing file tersebut. Jadi file IMG, file image disk itu semuanya untuk jika Anda ingin menginstal custom recovery. Jika Anda belum punya custom recovery saat ini, kami membagikan dua versi berbeda dari TWRP yang merupakan custom recovery paling umum. Tapi ada juga Orange Fox jika Anda ingin mencoba yang itu. Sedangkan file zip digunakan jika Anda ingin beralih dari custom recovery lain yang sudah Anda miliki. Jadi jika Anda sudah punya custom recovery, misalnya TWRP 3.4.0 dan ingin beralih ke Orange Fox, Anda bisa mengambil file zip-nya. Sekarang Anda bisa memilih sesuai keinginan. Saya akan memilih TWRP yang ini. Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat ponsel Anda ke mode download lagi. Jadi tekan dan tahan tombol power, ketuk matikan, cabut kabelnya, lalu tekan dan tahan tombol volume bawah saat melakukannya. Colokkan kembali kabelnya dan sekarang Anda sudah berada di mode download.
Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah klik kanan di folder ini. Jadi kita berada di folder Custom Recovery yang bisa Anda unduh dari tautan jika Anda memiliki Nokia 8TA1004, lalu buka di terminal dan sekarang ketik fastboot, flash, boot, dan nama filenya. Jadi dalam kasus Towerci akan TWRP 3.5 sekian. Saya tahu mulai dari sini namanya sudah unik. Tidak ada file lain yang sama, jadi saya akan menekan tombol tab. Seharusnya itu akan melengkapinya untuk saya. Ternyata tidak. Oke, ternyata berhasil. Tentu saja saya harus memilih apakah itu IMG atau zip. Tentu saja saya memilih IMG karena saya belum punya custom recovery sekarang. Dan ya, jadi pada dasarnya memang seperti itulah langkah-langkah dan caranya. Sekarang, langkah selanjutnya kita hanya tinggal menekan tombol enter saja, dan semuanya akan selesai dengan baik. Setelah itu, sekarang silakan Anda ketikkan perintah fastboot spasi reboot dan mulai tekan tombol volume up. Terus tekan saja sampai masuk ke layar recovery. Oke, sekarang kita sudah masuk ke TWRP recovery. Beginilah tampilannya. Mari kita swipe untuk mengizinkan modifikasi. Dan sekarang kamu sudah di sini. Tentu saja sebelum mulai menggunakan ponsel, kamu harus melakukan pengaturan wipe dulu. Jadi pada dasarnya masuk ke menu wipe, format data, ketik yes, setujui. Kembali, lalu lakukan beberapa hal lagi seperti advanced wipe di opsi wipe. Mari kita wipe, Dalvik, data system apapun, semuanya. Pada dasarnya mungkin kecuali dua yang terakhir, itu tidak terlalu penting menurut saya. Dan sekarang kita bisa kembali, lalu reboot sistem dengan swipe untuk reboot. Saya rasa saya belum menginstal OS, jadi mungkin saya tidak bisa melakukannya. Saya juga kurang tahu. Kita lihat saja nanti. Tekan tombol power untuk melanjutkan. Tapi ya, seperti itulah cara menggunakan custom recovery. Jika kamu memang ingin menginstal custom ROM, ada videonya juga tentang itu. Ada tautan di deskripsi di bawah. Jadi silakan tonton saja videonya di channel kami untuk mengetahui cara melakukan semuanya. Dan ya, saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Itu saja.